Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan fillah, dimanapun berada, bencana atau musibah yang Allah timpakan kepada kita ada kalanya ujian dan ada kalanya merupakan azab yang disegerakan di dunia. Dari mana kita mengetahui bahwa sebuah bencana dan musibah adalah ujian atau azab? Apabila musibah itu ditimpakan kepada orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia adalah ujian yang meninggikan derajat mereka dan melipat gandakan pahala mereka di akhirat. Musibah yang berupa ujian ini ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendaki kebaikan pada dirinya, seperti para nabi, para wali, para ulama yang mengamalkan ilmunya, dan orang-orang soleh lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridullahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa seorang yang dikehendaki kebaikan dan derajat yang tinggi pada dirinya, maka Allah melindunginya dari musibah agama dan menimpakan berbagai musibah dunia pada dirinya, anaknya, hartanya, atau orang yang ia cintai. Musibah agama adalah seperti meninggalkan sholat 5 waktu, berjudi, berzina, mencuri, dan lain sebagainya. Sedangkan musibah dunia sangat banyak bentuknya. Di antaranya kemiskinan, sakit, ditinggal mati orang yang dicintai, diperlakukan buruk orang lain, dan lain-lain sebagainya. Semakin taat seseorang dan semakin banyak ia melakukan kebaikan, maka semakin besar dan berat ujian yang Allah timpakan kepadanya. Sebagaimana kita tahu, manusia yang paling taat adalah para nabi. Musibah yang menimpa mereka tentu lebih banyak dan lebih berat dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Nabi Nuh diuji dengan anak dan istrinya yang tidak mau beriman. Beliau juga dicaci dan seringkali dipukul sampai pingsan ketika menyampaikan dakwah kepada umatnya. Nabi Ibrahim diuji dengan dilemparkan ke api yang berkobar-kobar dan tidak dikarunia anak sampai usia lanjut. Nabi Zakaria meninggal digergaji. Nabi Yahya kepalanya dipenggal. Banyak nabi di kalangan Bani Israel yang mati dibunuh, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 87 dan surah Ali Imran ayat 181. Nabi Ayub diuji dengan sakit selama 18 tahun dan dimatikan seluruh anaknya serta dilenyapkan seluruh hartanya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diuji dengan cacian dari kaumnya, dijatuhkan kotoran dan jeroan unta pada kepalanya dan badannya saat sujud, dilempari batu sampai berdarah, ditinggal mati oleh istri tercintanya, ditinggal mati oleh putranya saat masih bayi, meninggalkan kampung halaman yang sangat beliau cintai, mengalami demam tinggi 2 kali lipat dari demam paling tinggi yang dialami manusia pada umumnya, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyaddun nas bala al anbiya, thummal amsalu fal amsalu, yubtalar rajulu ala hasabi dinihi." Manusia yang paling berat musibahnya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang di bawah derajat mereka, kemudian orang-orang yang di bawah derajat mereka. Seseorang diuji berdasarkan sekuat apa ia berpegang teguh dengan agamanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Inna izamal jaza ma'a izamil bala, wa inna Allah iza ahabba qauman ibtala'ahum."
Faman radiya falahu ridho, wa man sakhita falahu sukht. Sesungguhnya pahala yang besar didapatkan melalui musibah yang besar pula. Apabila Allah Ta'ala mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakan musibah kepada dirinya. Barang siapa yang ridho, maka Allah meridhoinya, dan barang siapa yang tidak ridho, maka Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Ikhwan fillah dimanapun berada, sedangkan bencana dan musibah yang merupakan azab adalah yang ditimpakan kepada para pelaku dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan dosa kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Quran Surah Asy-Syura ayat ke-30. Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, bencana dan musibah yang menimpa kalian di dunia wahai manusia, pada diri, keluarga dan harta kalian, tidak lain adalah azab dari Allah kepada kalian yang disebabkan dosa-dosa yang kalian lakukan kepada sesama kalian dan dosa yang kalian perbuat kepada Allah, dan Allah mengampuni banyak dosa kalian yang lain sehingga tidak menurunkan azab yang lain kepada kalian. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza aradallahu bi'amdihil khair, ajjalallahu al-uquba fid dunya, wa iza aradallahu bi'amdihi syar, amsaka anhu bizambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah menyegerakan baginya azab di dunia. Dan jika Allah menghendaki keburukan pada hambanya, maka Allah menahan azab kepadanya di dunia, meski ia terus berbuat dosa, sehingga azab itu akan ditimpakan kepadanya pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ikhwan fillah dimanapun berada, kemudian yang penting sekali untuk diperhatikan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innan nas iza ra'ul munkar falam yughayyiruhu yushiku an yu'ammahumullahu bi'iqab." Sesungguhnya manusia apabila mengetahui kemungkaran lalu mereka tidak mau mengubahnya, maka tunggulah saatnya Allah akan mengazab mereka seluruhnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa jika di suatu daerah terdapat kemungkaran yang merajalela dilakukan, tapi tidak ada satupun yang mengubahnya dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka azab Allah akan menimpa mereka semua. Azab Allah tidak hanya ditimpakan pada mereka yang berbuat kemungkaran, tetapi juga dikenakan pada orang-orang yang soleh, yang enggan beramar ma'ruf dan bernahi mungkar dengan mencegah kemungkaran tersebut. Kemungkaran adalah seperti paham-paham yang menyimpang dari ajakan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, zina, judi, meminum minuman keras, dan lain sebagainya. Ikhwan fillah dimanapun berada, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, bagi seorang mukmin, musibah yang menimpanya, baik musibah itu ujian ataukah azab, adalah kebaikan baginya apabila dihadapi dengan sabar dan ridho. Jika berupa ujian, maka musibah itu akan meninggikan derajatnya dan melipat gandakan pahalanya di akhirat. Dan jika berupa azab, maka azab di dunia itu akan menggugurkan azab baginya di akhirat kelak. Dan hal itu lebih baik baginya karena azab di akhirat jauh lebih berat dan lebih pedih dibandingkan azab dunia. Yang kedua, bagi orang kafir, bencana dan musibah apapun yang menimpanya di dunia tidaklah bermanfaat sama sekali baginya di akhirat. Yang ketiga, jika seseorang mulai berbuat taat dan mulai meninggalkan hal-hal yang diharamkan, lalu ditimpa berbagai musibah, maka itu adalah ujian baginya. Apakah ia akan terus melakukan ketaatan ataukah ia kendor semangat lalu meninggalkan ketaatan itu? Yang keempat, jika seorang ditimpa musibah dan bencana,
setelah ia berbuat maksiat dan dosa, maka yang semestinya dia lakukan adalah menyegerakan taubat dengan sungguh-sungguh dari semua dosa yang pernah ia lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-taibu minaz-zambi kaman la zambalahu." Seseorang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah atau Tabrani dan lainnya. Yang kelima, kemungkaran jika sudah merajalela dan tidak ada satupun yang berupaya mencegahnya, maka tunggulah saatnya Allah akan menurunkan azab kepada semuanya, yang soleh maupun yang fasik, semuanya terkena azab. Ikhwan fillah dimanapun berada, demikian pesan singkat ini, semoga bisa bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton ceramah singkat ini sampai selesai. Subscribe sekarang dan klik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan notifikasi tentang materi menarik dan nasihat yang bermanfaat lainnya. Bagikan video ini ke teman-temanmu dan ajak mereka juga untuk subscribe. Tinggalkan komentar dan like video ini untuk menunjukkan dukunganmu. Jazakumullahu khairan.